Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria dari Manajemen Keuangan 5C Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Menjadi Sociopreneur Muda, Potret dan Dinamika Mom Sociopreneur Sanggar ASI. Langsung saja kepada pembahasannya. Hadirnya gerakan kewirausahaan sosial menjadi jawaban untuk memunculkan wirausahawan yang mampu mengidentifikasi cara-cara baru mendirikan usaha baru untuk menghasilkan nilai-nilai sosial dan mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini, pemuda menjadi penggerak dan gerakan kewirausahaan sosial. Mereka ini memiliki jiwa kewirausahaan tidak hanya berdasar pada kemampuan mereka mendirikan sebuah bisnis dan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi mampu menjalankan usahanya untuk kepentingan peningkatan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, menjadi modal sosial, dan peningkatan kesetaraan atau equity promotion. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial, kenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya, serta memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat, menurut Sukmadi 2016. Wirausaha sosial ini, menurut Sukmadi 2016, menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka semata-mata penerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sociopreneur muda, khususnya perempuan, yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agent of social change sehingga dapat melakukan terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kondisi ini bila mengacu pendapat dari Tambunan 2016 bahwa di Indonesia, seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, perkembangan wanita, pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dan transformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Menurut Raharjo 2012, tujuan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan, terutama di bidang ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi menjadikan perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha, termasuk sebagai wirausaha sosial atau sociopreneur. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha
sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengorganisasi, menciptakan, serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial yang merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk, barang, dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk menggeser keuntungan, tetapi dapat memberikan manfaat serta maksimal pada anggota masyarakat lainnya. Menurut Sukmadi 2016, hal ini menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Penelitian akademik maupun industri secara intensif telah memunculkan beragam inovasi sosial sebagai salah satu pendorong munculnya gerakan kewirausahaan sosial sebagai upaya mengatasi berbagai problematika sosial di Indonesia. Studi dari Nasution dan Hermawan 2018 menunjukkan bahwa inovasi menjadi salah satu kunci untuk pengembangan organisasi. Inovasi lahir sebagai kelanjutan dari kreativitas serta mentalitas berusaha yang perlu melihat peluang dan mengambil resiko yang telah terkalkulasi sebelumnya. Selain itu, aspek kepemimpinan menjadi suatu penggerak mulai dari individu pribadi dan tumbuh menjadi kebiasaan organisasi. Keberadaan leader inovatif menjadi penting dengan didasari kultur inovatif yang mendorong dirinya dan orang lain menjadi inovatif dan mempertahankan inovasi. Selanjutnya, strategi pertumbuhan inovasi di Indonesia memerlukan pengelolaan yang tepat dan cepat sehingga mampu menghasilkan generasi yang memiliki kompetensi utama, antara lain kompleks thinking, berpikir kritis, kreatif, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat menjadi pengungkit atau leverage penguatan daya saing bangsa. Secara khusus, kajian tentang pemuda dan wirausaha sosial dapat dimulai dari penelitian Carvalho 2016 dengan latar studi di sektor sosial wilayah Porto bahwa model bisnis sosial dari kewirausahaan sosial ini didasarkan pada berbagai sumber daya dengan mitra dan menciptakan cara menghasilkan banyak nilai. Tim kerja tersebut berusaha untuk membebaskan kaum muda, meningkatkan kemampuan kerja dan pelatihan mereka, mencegah putus sekolah dan mempromosikan kewirausahaan, wirausaha dan dukungan lain untuk kreativitas artistik dan sebagainya. Mereka selanjutnya dapat membiayai setiap bisnis inovatif dengan menciptakan layanan baru, termasuk pekerjaan, pemantauan pedagogis sehingga mencegah kegagalan sekolah dan kegiatan sosial seperti latihan olahraga, menari, dan akting teater. Penciptaan nilai ganda mengacu pada gagasan bahwa keberlanjutan organisasi dapat dilihat dari berbagai jenis nilai seperti ekologi, sosial, ekonomi, dan nilai psikologis. Dengan demikian, model bisnis adalah alat konseptual dan operasional yang menggambarkan nilai-nilai atau ekonomi, sosial, ekologi, dan psikologis yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan utama organisasi melalui penciptaan produk, baik layanan atau ide, organisasi dan koordinasi kegiatan utama dari tim serta mitra sehingga dapat mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, ekologi, dan psikologis. Peneliti melakukan studi awal untuk mengeksplorasi wirausaha sosial muda, khususnya perempuan dalam menginisiasi ide dan gagasan, proses dan dinamika perkembangan bisnis sosial rintisannya.
studi awal ini, peneliti harapan dapat memberikan input bagi kajian kewirausahaan sosial di Indonesia yang digerakkan oleh pemuda, khususnya perempuan, yang konsep menjawab problem, kebutuhan, dan aspirasi perempuan, serta masyarakat melalui inovasi bisnis sosial Sanggar ASI. Ini berbeda dengan ketiga penelitian yang masih konsep pada model bisnis dan proses penciptaan inovasi sosial. Selanjutnya itu kerangka teorik. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sociopreneur muda adalah perempuan, yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom sociopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sociopreneur lainnya. Perempuan yang menjadi pengusaha di berbagai negara berkembang di Asia menurut Tambunan dalam Dia Sari dan kawan-kawan 2015 bahwa perempuan memilih menjadi pengusaha dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan alasan utamanya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Alasan lainnya adalah karena dipaksa, misalnya karena perlu uang, tertantang melakukan sesuatu, menunjukkan pada orang lain kalau bisa melakukan sesuatu. Alasan terakhir adalah karena sengaja memilih profesi berusaha untuk kepuasan diri. Mandiri sebagai contoh untuk anak-anak. Dalam penelitian ini, aktor sociopreneur muda mampu menjadikan masa mudanya untuk berkontribusi pada kepentingan sosial, khususnya kebutuhan kaum muda, perempuan, dan atau ibu muda tentang pengasuhan alami, ASI, dan menyusui. Untuk memahami proses sociopreneur, dapat merujuk pendapat Drayton yang membagi siklus hidup wirausahawan sosial menjadi empat tahap, yaitu yang pertama, masa magang, suatu periode panjang ketika para wirausahawan mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan yang diperlukannya untuk membawa perubahan besar. Yang kedua, peluncuran periode awal ketika para wirausahaan mulai menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya. Yang ketiga, tinggal landas, periode panjang ketika para wirausahawan mengkonsolidasikan organisasinya dan melanjutkan dengan penghalusan dan penyebaran gagasan-gagasannya sampai diterima secara luas. Dan yang keempat, kematangan, titik ketika para wirausahawan telah memberikan dampak yang terbukti pada bidangnya, menurut Bornstein 2006. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sociopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis teori dukungan sosial, khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam Purnomo 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan, meliputi dukungan emosional atau emotional support, yang kedua dukungan instrumental atau instrumental support, yang ketiga informasi atau information, yang keempat persahabatan atau social companionship. Selanjutnya, kajian tentang modal sosial menjadi penting sebagai upaya menempatkan pengusahaan dalam konteks sosial secara khusus. Lin dalam Dewanto dan kawan-kawan 2013 mendefinisikan modal sosial sebagai investasi dalam hubungan sosial dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan permintaan pasar. Pasar dipilih untuk analisis berbeda, yaitu ekonomi politik, suatu komunitas atau tenaga kerja. Dimensi modal sosial yang digunakan itu kepercayaan dan jaringan sosial. Selanjutnya itu analisis dan pendapat. Yang pertama yaitu keyakinan sebagai kekuatan visi memasuki dunia kewirausahaan sosial. Kewirausahaan menurut Muhammad 2017 merupakan interaksi dari keahlian, kontrol terhadap internal, perencanaan, dan penentuan tujuan, pengambilan resiko, inovasi, persepsi akan realita,
pengambilan keputusan, penggunaan umpan balik, hubungan dengan orang lain, dan kemandirian. Selain itu, hal yang membedakan antara pengusaha dan orang biasa adalah kemampuan menangkap peluang atau kesempatan dan menjadikannya sebuah ladang usaha yang pada kemudian hari akan dapat menghasilkan baik berupa uang maupun kesempatan usaha lebih luas lagi. Pengalaman sociopreneur muda yang selanjutnya disebut dengan Mom Sociopreneur Sanggar ASI pada tahap awal memasuki dunia wirausaha sosial adalah adanya kemampuan untuk tetap bersikap profesional dalam menghadapi ketidakjelasan dalam pekerjaan mereka, karena seiring mendapati pertanyaan tentang jaminan keberhasilan dari bisnis rintisannya dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Pilihan Raisika, founder Sanggar ASI, memiliki motivasi berawal dari kegelisahan yang menggerakkan dirinya pada tahun 2014 untuk menginisiasi Sanggar ASI sebagai upaya meningkatkan kesadaran para ibu dalam memberi ASI. Pernyataan Raisika yaitu, "Saya bermodalkan gagasan, ide dan langsung aksi, yang pokoknya saya itu berani memulai. PD tingkat tinggi yang modal uangnya waktu itu Rp100.000 dari uang sendiri. Semuanya tuh saya kerjakan sendiri, jadi ya masih sederhana banget. Pokoknya mulai dari jalan aja jualan sembari konseling isi kegiatan komunitas." Dari wawancara Oktober 2018. Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebulatan tekad untuk berani memulai aktivitas bisnis sosial dengan modal sendiri. Bila merujuk pada pendapat Aisyari dalam Puspitasari 2015 bahwa karakter mendasar dari seorang wirausaha adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya, seorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Berikut pernyataan dari founder Sanggar ASI, Raisika, yaitu, "Saya kalau lagi malas atau down, saya ingin bersyukur dan karena uang. Karena mau berjuang, karena saya sukses kan menyusui dan ingin bantu ibu menyusui. Jadi terus balikin ke situ. Jadi si spiritnya lillahi ta'ala, tabungan akhirat ilmu yang bermanfaat, maka saya enggak mau kalau ilmu saya dibayar makannya konseling gratis dan pembicara enggak narik tarif, dan itu pun dimasukkan untuk donasi kalau gaji dari bisnis kita." Menurut wawancara Oktober 2018. Dari pernyataan tersebut, daya juang seorang wirausaha sosial diuji melalui berbagai masalah termasuk dari diri sendiri. Tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Karakter tersebut Paul Drayton dalam Bordstein 2016 dapat ditunjukkan dari siklus hidup wirausaha sosial meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, masa magang, suatu periode panjang ketika para wirausahawan mendapat pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan yang diperlukannya untuk membawa perubahan besar. Yang kedua, peluncuran, periode awal ketika para wirausahawan memulai menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya. Yang ketiga, tinggal landas, periode panjang ketika para wirausahawan mengonsolidasikan organisasinya dan melanjutkan dengan penghalusan dan penyebaran gagasan-gagasannya sampai diterima secara luas. Yang keempat, kematangan, titik ketika para wirausahawan telah memberikan dampak yang terbukti pada bidangnya. Dari pendapat ini tampak bahwa sociopreneur telah berhasil melakukan keempat tahap sehingga dapat memenuhi tujuan sosial Sanggar ASI. Ragam dinamika pengembangan Sanggar ASI tidak menyurutkan semangat founder Sanggar ASI, Raisika, yang telah berhasil membangun kekuatan visi lembaga, yaitu Sanggar ASI sebagai role model kewirausahaan sosial yang peduli terhadap pengasuhan alami dan penerapan standar emas nutrisi bayi melalui kegiatan konseling, promosi, edukasi, dan lain-lain. Pemahaman mendasar yang ditekankan mengenai menyusui adalah sebagai fondasi kehidupan, karena menyusui mencegah kelaparan dan kekurangan gizi dalam segala bentuknya dan memastikan keamanan pangan untuk bayi bahkan di saat-saat krisis,
karena menyusui rumah lingkungan tanpa limbah dan steril. Selain itu, menyusui sangat ekonomis, tanpa beban tambahan pada pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, kesediaan ibu untuk menyusui turut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Aspek lainnya adalah keterkaitan antara bisnis sosial dengan institusi sosial yang ada di lingkungan sosial. Dari Mom Socialpreneur Sanggar ASI, artinya keberadaan institusi sosial berupa nilai dan norma memiliki peran dalam mengarahkan serta mengontrol kegiatan bisnis sosial dari Mom Socialpreneur Sanggar ASI. Nilai-nilai religiusitas telah menjadi common value yang mengindikasikan adanya keterlekatan sosial pada aspek ekonomi masyarakat setempat. Hal ini dapat tercermin sebagai contoh dalam memberikan pemahaman mengenai menyusui bagi ibu, yaitu menyusui selaras dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau hak asasi anak manusia serta merupakan anjuran agama-agama di dunia. Peneliti membaca adanya etos wirausaha sosial yang muncul dari nilai religius sehingga membentuk watak kerja keras, pantang menyerah dan membangun relasi sosial positif dengan banyak pihak. Selanjutnya yaitu yang kedua, merancang solusi dan berfokus pada nilai sosial. Pendapat Bornstein 2006 yaitu salah satu tanda wirausahawan sosial adalah bahwa mereka bersikap realistis tentang perilaku manusia. Mereka menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana caranya agar para klien mereka benar-benar menggunakan produk mereka. Sejalan dengan itu, mereka cenderung lebih sistematis dalam cara mereka mencari kesempatan-kesempatan baru, mengetahui lebih dahulu rintangan yang akan datang, memantau hasil dan membuat rencana ke depan. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan libatkan dalam usaha atau sebagai mitra. Pernyataan tersebut bila dikontekskan dengan Sanggar ASI menunjukkan adanya kepedulian dari ragam layanan, konseling, maupun edukasi menyusui pada golongan masyarakat sosial ekonomi ke bawah. Ini merupakan kesempatan yang belum dapat difasilitasi oleh klinik laktasi di rumah sakit, puskesmas, maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM karena penyediaan layanan tersebut umumnya berbayar. Sementara dari sisi bisnis, adanya toko penyedia peralatan dan perlengkapan bayi serta menyusui masih menyalahi aturan ilmu laktasi. Dengan konsep kewirausahaan sosial menurut Raiska 2018, Sanggar ASI mampu melakukan berbagai kegiatan dan program sosial gratis kepada masyarakat dengan kemandirian usaha. Keuntungan yang didapat dari kegiatan bisnis Sanggar ASI selain diputar kembali untuk biaya operasional usaha, pengembangan SDM, dan kompetensi tim juga digunakan untuk membiayai semua kegiatan sosial Sanggar ASI, meliputi konseling menyusui gratis, kopdar inspirasi mingguan gratis, kopdar inspirasi bulanan gratis, sosialisasi gratis, dan lain-lain. Salah satu konsen dari adanya kewirausahaan sosial menurut Sukmadi 2016 adalah berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu menciptakan daya cipta nilai-nilai sosial dan ekonomi meliputi menciptakan lapangan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, menjadi modal sosial dan peningkatan kesetaraan. Dalam konteks ini, keberadaan Sanggar ASI juga menjadi solusi bagi masyarakat terkait penciptaan lapangan kerja yang peduli pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan dengan adanya konsep employee volunteer yang digagas oleh founder. Yang ketiga, yaitu mengelola inovasi dan jaringan untuk pertumbuhan bisnis sosial. Penerapan proses inovatif dalam strategi bisnis oleh socialpreneur muda melalui rintisan perusahaan atau social enterprise mempertimbangkan aspek relasi sosial yang dibangun di atas fondasi kepercayaan. Proses bisnis ini terstruktur dalam hubungan-hubungan non-pasar seperti keluarga, komunitas, atau
birokrasi yang terkadang dapat menjelaskan adanya kepercayaan yang datang dan menghilang. Pada gilirannya, relasi sosial merupakan penyokong utama terbentuknya kepercayaan dalam proses bisnis yang sedang dijalankan oleh mom sociopreneur Sanggar ASI. Selanjutnya, aspek penting dari inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan yang direpresentasikan pada layak jual atau diterima pasar, atau tidaknya produk jasa inovatif tersebut. Dijelaskan bahwa inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Nasution dan Hermawan 2018. Dalam penelitian ini, proses inovatif dilakukan dengan mendayagunakan beragam pilihan platform usaha online yang digunakan sociopreneur mudah untuk mencari tahu kondisi ketersediaan jumlah pasar, sarana memenuhi segala kebutuhan informasi, pilihan strategi pemasaran produk bisnis sosial, serta membangun jejaring dan kemitraan dengan para pihak yang satu visi dalam mengembangkan bisnis sosial rintisannya. Upaya Sanggar ASI dalam mendekatkan bisnis sosialnya dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial Instagramnya yang diikuti 4.082 followers karena menginisiasi kewirausahaan sosial pertama di Indonesia yang mendukung pengasuhan alami ASI dan menyusui. Beragam posting mengenai informasi edukatif, event, layanan konseling, serta katalog produk Sanggar ASI menjadi bentuk sosialisasi pada publik pengenalan bisnis sosial sekaligus sosial marketing berbasis media sosial yang efisien di era milenial. Kesimpulan dari pembahasannya yaitu peneliti ini merupakan studi awal yang fokus pada individu, yaitu untuk mengidentifikasikan karakter sukses dan proses inovatif dari sociopreneur muda dalam memulai dan mengembangkan bisnis sosialnya. Kehidupan dan proses bisnis sosial yang dilakukan oleh sociopreneur mudah melibatkan dinamika sosial yang kompleks serta beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Bila ditinjau dari siklus hidup wirausaha sosial, mom sociopreneur Sanggar ASI telah melampaui tahapan masa magang, mampu menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya melalui rintisan bisnis sosialnya, mengkonsolidasikan organisasinya, serta penyebaran gagasannya sampai diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses pengembangan bisnis sosialnya, perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan media sosial dalam proses bisnis khususnya pemasaran, telah memunculkan varian strategi berbisnis yang memiliki potensi pengembangan bisnis sosial ke depan. Pelibatan teman atau orang-orang yang dikenal baik sociopreneur menjadi modal sosial yang dimiliki dan sangat melekat dalam tindakan ekonominya. Kompleksitas jaringan bisnis yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh eksistensi kepercayaan baik antar partner usaha maupun kepada konsumen. Dampak sosial ekonomi dari hadirnya sociopreneur muda Sanggar ASI yang konsen pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak yang dialami oleh individu sociopreneur berupa peningkatan potensi diri sebagai seorang wirausaha sosial yang menjadikannya semakin mandiri dan percaya diri di lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, adanya kepuasan yaitu perasaan bangga atas pencapaian prestasi diri yang menguatkan kepribadian sociopreneur untuk terus berkembang dan berani menghadapi tantangan ke depan dengan kreatif dan inovatif. Yang kedua, dampak yang dialami oleh konsumen atau pelanggan atau klien layanan Sanggar ASI yaitu adanya pengetahuan yang baik dan komprehensif perihal pengasuhan alami ASI dan menyusui bagi kaum perempuan,
laki-laki, keluarga, dan masyarakat luas. Bagi masyarakat yang direkrut sebagai konselor maupun karyawan pada unit layanan Sanggar ASI, selain mendapatkan penghasilan rutin sesuai upah minimum provinsi atau UMP, BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri melalui fasilitas beasiswa, mengikuti seminar yang diberikan oleh manajemen Sanggar ASI. Masyarakat di lingkungan tempat operasional usaha atau layanan Sanggar ASI juga dapat kemudahan akses terhadap informasi serta produk yang mendukung implementasi pengasuhan alami ASI dan menyusui. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.